Halo semua, salam investasi. Kembali lagi bersama saya Ika Akbarwati, dan kali ini kita akan melihat prospek dari investasi dalam komoditas, terutama minyak mentah dan juga emas dalam 1 minggu ke depan. Kita akan segera melihat sentimen fundamental apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan dari harga komoditas untuk minggu ini. Kita akan mengawalinya dengan sentimen fundamental positif yang terutama akan berpengaruh kepada pasar minyak mentah, yaitu adanya sanksi kepada Iran mengenai program nuklirnya. Kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat sudah mulai menggalang sekutu-sekutunya untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran karena program nuklir Iran ini sudah dianggap berbahaya bagi keamanan di Timur Tengah maupun di dunia. Lalu ada pula sentimen fundamental yang bersifat negatif yang akan menggerakkan harga melemah untuk minggu ini. Di antaranya dari Asia kita lihat data ekonomi Jepang dan juga data ekonomi Cina yang jelek. Kemarin kita sudah melihat bahwa ekspor Jepang mengalami penurunan pada bulan September yang lalu, dan saat ini kita juga telah melihat bahwa sektor manufaktur Cina mengalami kontraksi pada bulan November. Ini tentunya akan mempengaruhi permintaan minyak mentah maupun komoditas lain dari kedua negara tersebut. Ada juga masih dari seputar krisis keuangan Eropa yang tampaknya makin memanas, yaitu imbal hasil obligasi negara-negara Eropa yang makin tinggi. Jadi peningkatan imbal hasil obligasi ini menandakan bahwa para investor merasa tidak yakin dengan kondisi keuangan di kawasan Eropa sehingga imbal hasil obligasinya meningkat. Ya, ini berarti merupakan sinyal bahwa pemulihan ekonomi Eropa masih sangat jauh dari harapan. Begitu juga data yang kita dapatkan dari Amerika Serikat, di mana Super Komite Anggaran Kongres Amerika Serikat masih belum dapat menyepakati mengenai rencana pemotongan anggaran di negara tersebut. Dan data terkini dari Amerika Serikat memperlihatkan bahwa preliminary GDP mengalami penurunan menjadi 2% dari estimasi sebelumnya di level 2,4%. Tentunya hal ini mendorong sentimen atau spekulasi bahwa permintaan komoditas dari Amerika Serikat akan mengalami penurunan. Kita akan langsung melihat technical indikator dari minyak mentah. Di sini kita melihat bahwa dalam jangka waktu 4 jam, 1 hari maupun 1 minggu, secara rata-rata indikator teknikal dari minyak mentah masih mengarah ke dalam tren yang bullish. Memang sejak sempat menembus level $100 per barrel, tampaknya penurunan minyak mentah itu cukup tertahan di kisaran level $95 per barrel. Jadi untuk saat ini memang sentimen bullish tampaknya masih cukup mendominasi untuk pergerakan harga minyak mentah. Kita akan langsung melihat bagaimana chart dari minyak mentah. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk hari ini minyak mentah berada di level $96.70 per barrel. Pada perdagangan kemarin harga minyak mentah mengalami peningkatan, dan juga untuk hari ini kemungkinan mengalami koreksi sedikit ya, tapi kisaran $95 per barrel ini untuk selama sejak awal minggu tampaknya masih menjadi support yang cukup kuat, dan support yang akan dihadapi selanjutnya apabila level $95 per barrel ini berhasil dilewati adalah di $92.65 per barrel. Sementara itu untuk resistensinya sendiri, minyak mentah masih berada pada level $100 per barrel. Di sini kita lihat secara umum kondisi teknikal dari minyak mentah masih menunjuk ke pola yang bullish ya, terutama untuk stokastiknya di sini sudah mengalami oversold dari penurunan sejak hari Kamis lalu sempat mencapai level paling tinggi, lalu sempat turun dan sekarang sudah mengalami oversold. Jadi kemungkinan harga minyak mentah masih akan mengalami peningkatan meskipun terbatas di kisaran antara $95 hingga $100 per barrel.
Lalu kita akan melihat bagaimana rangkuman dari posisi minyak mentah. Untuk saat ini minyak mentah masih berada dalam technical yang bullish, meskipun secara fundamental sentimen bearish tampaknya masih mendominasi, sudah mulai mendominasi dari pergerakan minyak mentah itu. Dan untuk perdagangan 1 minggu ke depan diperkirakan minyak mentah bisa mengarah ke dalam kondisi technical yang bearish dan kondisi fundamental yang makin bearish. Meskipun memang kalau kita lihat di sini masih berada dalam area gray area atau area ragu-ragu. Jadi intinya untuk 1 minggu ke depan kemungkinan pergerakannya masih akan terbatas. Lalu kita akan melihat untuk komoditas kedua yaitu emas. Di sini indikator teknikal dari emas sudah menunjukkan pola yang saling tarik-menarik. Memang emas ini biasanya merupakan aset yang safe haven. Jadi pada saat ekonomi mengalami krisis atau gonjang-ganjing, biasanya aset ini akan mengalami kenaikan. Akan tetapi pada saat ini investor tampaknya mulai melihat bahwa dolar Amerika Serikat ini sudah menjadi aset yang lebih menarik dibandingkan emas, sehingga emas sudah juga mengikuti pola pergerakan dari aset-aset berisiko lainnya, yaitu sebagian besar komoditas, di mana pada saat krisis Eropa makin menguat, harga emas justru mengalami penurunan. Jadi akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa emas ini kembali diminati sebagai aset safe haven. Akan tetapi untuk saat ini kita masih melihat tekanan tersebut atau sentimen tersebut masih tarik-menarik, sehingga untuk saat ini kondisi dari technical indikator emas masih cenderung sideways. Di sini kita juga dapat melihat bahwa emas masih berada dalam pola yang tidak jelas, artinya masih belum kita dapat tentukan apakah tren bullish atau tren bearish, tren emas ini mengarah ke bullish atau bearish. Di sini kita melihat emas akan menemui support yang cukup kuat di level $1.625 dan untuk resistance-nya ada di level $1.730 hingga $1.750 per troy ounce. Sementara ini kita dapat melihat dari histogram yang memendek, artinya emas sedang berada dalam fase konsolidasi atau fase sideways. Dan untuk rangkuman dari posisi emas saat ini, memang emas trennya sedikit melemah, ya sudah mulai masuk ke pola bearish walaupun masih melemah. Dan untuk 1 minggu ke depan diperkirakan juga masih sekitar tidak terlalu signifikan memang, tapi tekanan fundamentalnya cukup terasa. Demikianlah dari saya uraian mengenai prospek pergerakan komoditas emas dan juga minyak mentah untuk 1 minggu ke depan. Semoga itu bisa bermanfaat bagi Anda dan salam investasi.